Ta'ala. Alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Fadilatul Syekh langsung dari kota Madinah Nabawiyah dan kita akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبجميع المستمعين لهذا البرنامج. Jazakumullah khair. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita akan simak pembahasan dari Wasil Mufidah li Haiti Saidah yang disampaikan langsung dan ila Fadilatul Syekh Fadil Mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا وعادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على الطاعة، فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار فأحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل به أو يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم. هذا معاشر المستمعين الكرام سبب من الأسباب التي يدفع بها القلق، ألا وهو ألا يبقى الإنسان هكذا مسترسلا مع قلقه ومع الأمور التي أزعجته يفكر فيها ويشغل باله ويعيد التفكير فيها، فيزداد هما إلى هم وغما إلى غم. لكن ينبغي عليه أن يحدث لنفسه شغلا أو عملا نافعا مفيدا، حتى من أعماله الدنيوية أو بعض الحرف أو شيء من هذا القبيل يشتغل به، فإن هذا يسليه ويشغله عن الأمر الذي كدره وأحزنه. ويقول الشيخ أن هذا أمر مشترك بين المؤمن وغيره، لكن المؤمن يمتاز بما آتاه الله من الإيمان وما آتاه الله من الإخلاص والنية الصالحة، لأن المؤمن عنده حتى في أعماله الدنيوية هي صالحة، فله في ذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى ومثوبة، إضافة إلى ما يكون له في هذا من تسلية عن الأمر الذي أهمه أو أقلقه. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebab-sebab yang dapat mengusir dan menghilangkan kegelisahan yang timbul dari kegangemangan hati dan tersibukkannya hati dengan hal-hal yang memberatkan, yaitu dengan cara menyibukkan diri dengan suatu pekerjaan atau mendalami ilmu yang bermanfaat, karena hal tersebut dapat membuat hati lupa akan segala kegelisahan yang
yang menimpanya. Dan perbuatan tersebut atau amalan tersebut akan membuat jiwanya senang dan semangatnya bertambah. Kemudian penulis ini rahimahullah mengatakan bahwasanya hal ini mungkin terjadi baik bagi orang yang beriman ataupun selainnya. Akan tapi seorang yang beriman mempunyai kelebihan, yaitu ketika dia melakukan suatu amalan, maka dia melaksanakannya dengan ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ketika dia mempelajari satu ilmu atau dia mengajarkannya, atau ketika dia mengerjakan suatu pekerjaan yang baik. Ya, baik itu pekerjaan yang sifatnya ibadah, maka nilainya adalah ibadah, ataupun pekerjaan tersebut pekerjaan dunia atau kebiasaan dunia semata, akan tapi dia barengkan dengan niat yang baik, atau dia niatkan dengan pekerjaan tersebut dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut akan mempunyai pengaruh yang kuat untuk mengusir segala kesedihan dan kegelisahan. Sungguh ya, sangat banyak di antara manusia yang merasa gelisah sehingga dia ditimpa berbagai penyakit yang bermacam-macam. Ternyata obatnya yang sangat mujarab, yaitu melupakan sebab-sebab yang membuat dia gelisah dan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan dianjurkan perbuatan atau amalan yang dia kerjakan, yaitu pekerjaan yang memang dia senangi atau dia suka selama itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal tersebut lebih membantu untuknya agar lebih tenang dan konsentrasi dalam melakukan pekerjaan tersebut. Ini ya di antara sebab-sebab yang dapat menghilangkan segala kesedihan dan kegelisahan, yaitu hendaklah seorang manusia tidak membiarkan dirinya memikirkan hal-hal yang berat, musibah-musibah yang menimpanya, akan tapi hendaklah dia melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat atau mempelajari ilmu yang bermanfaat. Bahkan seandainya pekerjaan tersebut adalah pekerjaan dunia, akan tapi dia niatkan dengan pekerjaan tersebut dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pekerjaan tersebut akan membuat dia melupakan segala kesedihan-kesedihan yang dia rasakan. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah juga mengatakan bahwasanya kiat ini bisa dilakukan baik orang mukmin beriman ataupun orang yang tidak beriman. Akan tapi seorang yang beriman mempunyai kelebihan, yaitu ketika dia melakukan suatu amalan, dia melakukannya dengan ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ رحمه الله تعالى في عده للأسباب التي تدفع الهم، قال: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل، وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن. فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، فيكون العبد ابن يومه يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميله الأعمال، ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. وهذه معاشر المستمعين الكرام فائدة عظيمة جدا تعين العبد في أموره كلها وفي دفع الهموم والأحزان والغموم، وهي أن الإنسان ابن يومه. الماضي انتهى، إن كان خيرا يحمد الله، وإن كان سوءا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كانت أشياء وأرباح فاتته
فالذي فات يعني متدارك في باقي الأيام بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لكن لا يشغل نفسه بحزن على ماض لا ينفعه ولا يفيده. وأيضا الإنسان ابن يومه فلا يرهق نفسه بهم يتعلق بأمر مستقبل ويكدر خاطر نفسه به، بل يشتغل بعمل اليوم. وفي الأثر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يشتغل بعمل اليوم. ولا يعني هذا أن لا يعتني بالمصالح الدنيوية وأرباحها المستقبلية وبذل أسباب، بل يفعل ذلك، والشريعة جاءت على الحث على العمل والترغيب فيه، لكن لا يفتح على نفسه باب قلق وباب هم وغم وأحزان ونحو ذلك، بل يتوكل على الله ويمضي في مصالحه وأعماله مستعينا بالله، مهتديا بهدي رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebab-sebab yang dapat menghilangkan kesedihan dan gundah gulana yaitu seseorang memusatkan seluruh pikirannya dan perhatiannya untuk pekerjaan hari ini. Kemudian juga dia memutuskan segala pikiran-pikiran yang mencemaskannya untuk waktu yang akan datang. Juga memutuskan dari kesedihan-kesedihan yang telah berlalu. Nabi SAW selalu berlindung diri dari al-ham wal hazan, sedih dan gundah gulana. Dan al-hazan atau al-huzn adalah kesedihan terhadap perkara-perkara yang telah berlalu dan tidak mungkin untuk kembali lagi. Adapun al-ham yaitu sesuatu yang membuat seorang sedih karena memikirkan perkara-perkara yang akan datang. Maka dianjurkan bagi seseorang untuk menjadi manusia hari ini. Dia memusatkan seluruh usaha dan tenaganya untuk memperbaiki harinya dan waktu masa kininya. Karena seorang ketika dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk pekerjaan hari ini, maka hal tersebut lebih akan membuat sempurna pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Juga dia akan terhibur dari segala kesedihan dan kegelisahan yang dia rasakan. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu faedah yang besar yang diberikan atau resep yang sangat manjur yang diberikan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu hendaklah kita tidak terlalu memikirkan hal-hal yang telah berlalu atau takut terhadap hal-hal yang akan datang. Dan hendaklah seorang menjadi manusia hari ini, memikirkan apa yang akan dia lakukan pada saat ini. Karena sesuatu yang telah berlalu, maka tidak mungkin untuk kembali lagi. Jika sesuatu yang telah berlalu itu adalah kebaikan, maka dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya hal yang telah berlalu itu adalah suatu maksiat, maka tidak perlu terlalu sedih. Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas maksiat yang dia lakukan. Ataupun jika hal yang telah berlalu itu adalah keuntungan perdagangan yang dia tidak dapatkan, maka jangan pula dia terus memikirkan hal tersebut. Yang harus dia lakukan adalah sibuk untuk memikirkan hari ini dan apa yang bermanfaat baginya untuk saat ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah athar disebutkan bahwasanya idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau berada di sore hari, maka tidak perlu menunggu pagi hari, atau sibukkan seluruh urusanmu, sibukkan dengan waktumu dengan kebaikan-kebaikan. Dan jika engkau berada di waktu pagi, maka tidak perlu menunggu waktu sore. Dan seorang dianjurkan untuk selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi dia. Bukan berarti dia hanya diam di rumahnya, tidak melakukan apa-apa. Akan tapi seorang dianjurkan untuk selalu berusaha untuk hal-hal yang bermanfaat baginya. Dan hendaklah dia tidak
selalu memikirkan, tidak sedih, tidak gelisah terhadap hal-hal yang telah berlalu dan yang akan datang. Sebaliknya, dia dianjurkan untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mencontoh petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله، والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا، ويسأل ربه نجاح مقاصده، ويستعينه على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره، وجعل الأمور قسمين: قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحسين ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم، ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور ولزوال الهموم والغموم. هنا نبه الشيخ رحمه الله تعالى على مسألة مهمة في هذا الباب، وكثير من الناس قد يغفل عنها، وهي أهمية بذل السبب عند الدعاء وطلب الله سبحانه وتعالى المصالح، سواء المصالح الدينية أو الدنيوية. فإن العبد إذا دعا فدعاؤه استعانة واعتماد على الله وطلب معونة من الله، لكن عليه عقب الدعاء أن يبذل السبب الذي ينال به المقصود. فإذا قال اللهم ارزقني علما نافعا يبذل السبب في تعلم العلم وطلبه، ويسعى في تحصيل العلم ويحضر حلق العلم ومجالسه ويسمع دروسه. وإذا قال اللهم ارزقني أيضا يبذل السبب: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وهكذا في جميع المجالات. فإذا كان كذلك فإن هذا الدعاء وهذا النشاط يطرد عنه أسباب القلق ونحو ذلك، ويدفعه إلى العمل الجاد المتتابع الذي تتحقق به مصالحه وتتيسر به أموره بإذن الله عز وجل. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa dengan suatu doa atau mengajarkan umatnya untuk berdoa, maka beliau sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan di samping meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kuat akan karunia Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menganjurkan untuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia minta ketika dia berdoa. Ya, karena doa harus dibarengi dengan amal. Dan seorang hamba yang berijtihad dan bersungguh-sungguh untuk melakukan dan mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat, hendaklah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan dia sukses mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersungguh-sungguhlah untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jiz. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau
lemah. Wa idza asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Dan jika engkau ditimpa sesuatu yang tidak engkau sukai, maka janganlah engkau mengatakan seandainya saya melakukan ini, maka akan terjadi seperti ini dan seperti ini. Akan tetapi katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al, atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kata seandainya ini akan membuka pintu syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan beberapa hal. Yang pertama, perintah untuk bersemangat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat dalam setiap keadaan. Yang kedua, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk beristi'anah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lemah, yaitu tidak malas. Yang ketiga, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi urusan menjadi dua perkara. Yang pertama yaitu sesuatu yang mungkin diusahakan untuk didapatkan oleh seorang manusia atau seorang hamba, atau mendapatkan sebagian apa yang dia inginkan, atau hal-hal yang bisa ditolak atau diringankan oleh seorang hamba. Maka dalam perkara-perkara ini seorang hamba berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau menolak apa yang dia tidak suka, dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal tersebut. Perkara yang kedua yaitu perkara yang tidak mungkin untuk didapatkan atau tidak mungkin untuk ditolak. Maka dalam perkara-perkara seperti ini seorang hamba hanya dituntut untuk ridha dan menyerahkan segala hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mungkin untuk mendapatkan atau menolak hal tersebut. Dan tentu ketika seorang mengetahui hal ini, tentu dia akan merasa bahagia dan akan hilang segala kesedihan dan kegelisahannya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penulis kitab ini rahimahullah menjelaskan kepada kita suatu perkara yang sangat penting, yaitu banyak di antara manusia yang lalai untuk melakukan sebab-sebab yang dengannya dia mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar dan berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara-cara yang benar, baik itu perkara agama atau perkara dunia. Dan di antara hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu berdoa. Dan di samping doa kita pun harus selalu berusaha dengan usaha-usaha yang maksimal. Contohnya ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni ilman, wah ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu, maka tidak cukup dia sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia pun harus rajin menghadiri kajian-kajian, rajin membaca kitab dan menelaah kitab-kitab para ulama dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, tidak cukup dia sekedar berdoa. Juga ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun harus bekerja dan berusaha dengan usaha-usaha yang tidak dilarang dalam syariat. Maka dalam doa ini kita dianjurkan untuk selalu berusaha dan bersemangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, karena hal tersebut akan mengusir segala kegelisahan dan kesedihan yang bisa jadi menimpa semua orang. Ya, jadi kita selalu dianjurkan untuk berusaha, bekerja, melakukan hal-hal yang bermanfaat agar kita mendapatkan kebahagiaan dan hilang dari kita segala kesedihan dan kegelisahan. قال الشيخ رحمه الله: ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر
وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره، وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم، ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى لو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عد ولا حساب، وبين ما أصابه مكروه ولم يكن للمكروه إلى النعم نسبة، بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله به العبد وأدى فيه وظيفة الصبر والرضا والتسليم هانت وطأته وخفت مؤنته، وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يدع الأشياء المرة حلوة، فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صبرها. هذا باب عظيم من أبواب شرح الصدور وطمأنينة القلوب وأنسها، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي بذكره جل في علاه تطمئن القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر له خاصية عظيمة جدا في طمأنينة القلب وسكون النفس وطرد الهم. فإذا اشتغل العبد بالذكر، ثم أيضا المصاب الذي أقلقه إذا نظر كما بين الشيخ له من زاوية يقارن فيها وبين النعم العظيمة التي لا تزال تتوالى عليه، صحته في سمعه وبصره وقوته ومسكنه، ويعدد النعم الكثيرة، فبدل أن يشتغل بالمصاب تسخطا يشتغل بحمد المنعم شكرا على النعم الكثيرة التي أنعم بها عليه ويسأله من فضله. والشكر باب المزيد، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini rahimahullah melanjutkan bahwasanya di antara sebab-sebab atau kiat-kiat agar hati kita lapang dan hati kita tenang yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir punya pengaruh yang sangat kuat yang dapat membuat dada kita menjadi lapang dan menjadi tenang. Juga zikir punya pengaruh kuat untuk mengusir rasa kesedihan dan kegelisahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tenang hati-hati. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai pengaruh yang kuat untuk seorang mendapatkan apa yang dia inginkan. Juga dengan zikir seorang hamba akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kiat lain yaitu dengan mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena dengan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, hal itu akan mengusir segala kesedihan dan kegelisahan. Juga akan menjadikan seorang hamba banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syukur ini adalah derajat yang sangat tinggi. Dan seandainya seorang hamba walaupun dia berada dalam kondisi fakir, kondisi miskin atau kondisi sakit atau selainnya dari musibah-musibah yang menimpanya, jika dia membandingkan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang tidak dapat dihitung dengan apa yang menimpanya dari kesulitan, maka tentu tidak ada bandingan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah tersebut. Bahkan segala kesulitan dan segala musibah yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada seorang hamba, jika seorang hamba tersebut bersabar dan ridha serta menerima
segala takdir Allah Subhanahu wa taala, maka musibah dan kesulitan tersebut akan terasa ringan. Karena seorang hamba yang sabar, ridha dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentu akan merasa tenang ketika mendapatkan musibah. Bahkan musibah yang terasa pahit akan berubah menjadi manis karena seorang hamba selalu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah, ini adalah pintu yang terbesar yang menyebabkan hati kita menjadi tenang, perasaan kita menjadi lapang, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman yang hatinya tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati akan menjadi tenang, ya, karena zikir adalah penyebab terbesar kelapangan hati dan ketenangan pikiran. Maka hendaklah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penulis kitab ini rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya apabila seorang ditimpa musibah yang membuat pikirannya kacau, membuat dia gelisah, hendaklah dia membandingkan musibah tersebut dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya, yang mana nikmat tersebut sangat banyak sekali, baik itu nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, nikmat tempat tinggal, dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak sekali. Yang apabila nikmat tersebut dia bandingkan dengan musibah yang menimpanya, maka tidak ada bandingannya nikmat yang banyak tersebut dengan musibah tersebut. Ya, di samping dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun meminta tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya syukur adalah penyebab Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambahkan nikmatku. Maka ini adalah pintu dari pintu-pintu yang menyebabkan seorang menjadi bahagia, yaitu dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan melupakan segala musibah yang menimpanya. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. وهذا معاشر المستمعين الكرام باب عظيم من أبواب دفع الغم وتحقيق السعادة. دفع الغم وتحقيق السعادة أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه، أي في الرزق والمال والصحة والولد وغير ذلك، ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه أو أعلى منه، لأنه إن نظر إلى من هو أعلى منه ترتب على ذلك ازدراء النعمة واحتقارها وعدم الشكر للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى بتلك النعم. بينما إذا نظر إلى من هو دونه سيشعر بالنعم التي عليه في عافيته، في مسكنه، في
صحتي، في غير ذلك. ومهما كانت حاله فإنه سيجد في الناس من هو أقل منه، فليكن نظره إلى من هو أقل منه لئلا يزدري نعمة الله. لكن إذا رفع نظره إلى من هم أعلى من أصحاب الأموال الطائلة والأملاك الكثيرة والسيارات الفاخرة وغير ذلك، فإنه يزدري نعمة الله ولا يشعر بنعم الله الكثيرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، فيقل حمده ويكثر تسخطه. لكن إذا عمل بالحديث ونظر إلى من هو دونه شعر بالنعمة العظيمة التي عليه، فأخذ يحمد المنعم، وكان ذلك موجبا للمزيد. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antara kiat-kiat yang diberikan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu menggunakan atau melakukan apa yang diwasiatkan dan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yaitu sabda beliau, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah engkau melihat kepada orang yang berada di atasmu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena hal tersebut lebih membuat kalian tidak mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dan seorang hamba jika dia melakukan hal ini, maka tentu dia akan melihat bahwasanya dia berada di atas orang yang sangat banyak sekali, baik dari sisi kesehatan ataupun dari sisi rizki. Sehingga ketika dia merasa bahwasanya ternyata dia mempunyai nikmat yang lebih besar daripada banyak orang lain, maka akan hilang kesedihan dan kegelisahannya, dan akan bertambah kebahagiaannya. Dan dia pun akan merasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ternyata sangat banyak jika dia bandingkan dengan orang yang lain. Dan semakin seorang memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya, baik yang nampak maupun tidak nampak, baik itu nikmat yang berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan dunia, maka dia akan mendapati bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberinya kebaikan yang sangat banyak, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan darinya banyak keburukan. Dan tentu hal ini akan membuat dia akan mengusir segala kesedihan dan kegelisahannya, dan akan membuat dia semakin bahagia dan semakin tentram hatinya. Ini adalah kiat bahagia yang sangat bermanfaat yang dianjurkan dan diberikan oleh penulis kitab ini rahimahullah, yaitu hendaklah kita selalu melihat orang yang berada di bawah kita, baik dari sisi kesehatan ataupun dari harta ataupun keturunan, ya. Karena jika seorang selalu melihat orang yang berada di atasnya, yang lebih kaya dari dia, yang lebih sehat dari dia, yang lebih banyak anaknya dan lebih banyak nikmatnya, tentu dia akan merasa atau dia mungkin akan mencela nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya. Sebaliknya jika dia selalu melihat orang yang berada yang lebih sulit daripada dia, lebih sedikit nikmat yang dia dapatkan, lebih parah penyakitnya, atau lebih dari sisi tempat tinggalnya mungkin lebih jelek daripada apa yang dia tinggali, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun keadaan seseorang, ya, bagaimanapun dia miskin, bagaimanapun dia sakit, pasti akan mendapati lebih banyak orang yang lebih miskin daripada dia, banyak orang yang lebih parah penyakitnya daripada penyakit dia, ya. Tapi jika dia selalu melihat orang yang kaya raya, mempunyai rumah yang mewah, mempunyai mobil yang bagus, dia akan merasa menghina nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mencela nikmat, merasa sedikit nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka di sini kita dianjurkan untuk mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu senantiasa melihat ke bawah dan tidak selalu melihat ke atas. Karena dengan hal tersebut kita akan bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita.
ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita taufiknya, dan sesungguhnya Allah Maha luas karunia-Nya.